Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Camai Studio. Sebelum kita mulai ceritanya, saya minta dukungan dari teman-teman untuk subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan cerita yang baru. Untuk cerita kali ini sumbernya dari Twitter dan berjudul Bus Mayat. Baik, kita mulai ceritanya. Nama saya Rizky, laki-laki 35 tahun yang tinggal di Cilegon, Banten. Saya bukan orang asli daerah ini. Asal saya dari Sumatera, lebih tepatnya dari Pariaman. Cerita ini terjadi beberapa belas tahun lalu saat saya masih kuliah di salah satu universitas yang juga ada di daerah domisili saya sekarang. Lebih tepatnya saat momen liburan kuliah. Kala itu, saya memutuskan pulang ke kampung menggunakan bis antar provinsi yang memakan waktu perjalanan 2 hari 2 malam. Saya naik dari Terminal Bayangan sekitar jam 3 sore. Saat saya memilih bangku, armada bus yang saya naiki saat itu tidak terlalu penuh. Kalau saya tidak salah, ada sekitar 10-15 orang di dalam bis itu. Karena saya sendiri, saya memilih bangku paling belakang. Di samping seorang abang-abang bertopi yang pakai kain sarung di tubuhnya. Belakangan, saya tahu beliau adalah supir cadangan. 2 baris di depan, saya ada seorang bapak berpeci, kemeja batik kuning, dan seorang perempuan berjaket putih pink yang duduk bersebelahan. Saat saya lewat, keduanya sedang tidur. Lalu di bagian baris depan ada penumpang lainnya. Perjalanan itu berlangsung biasa saja. Ada beberapa penumpang lain yang naik di sepanjang perjalanan menuju Pelabuhan Merak, karena bus akan menumpang di dalam kapal feri untuk menyeberangi Selat Sunda. Ketika bus sudah masuk lambung kapal untuk penyeberangan, saya turun dari bis dan naik ke atas untuk cari angin sambil melihat pemandangan. Karena saya tidak menenteng bawaan dan lain-lain, saya termasuk yang awal-awal keluar bis dan segera naik ke atas. Saat saya keluar, penumpang-penumpang lain masih bersiap-siap dan mengemasi barang-barang berharga agar tidak ditinggal di dalam bis. Setelah menyeberang dan berlabuh di Pelabuhan Bekahuni, Lampung, tanpa tunggu lama saya langsung turun dan masuk kembali ke dalam bis. Tapi ternyata belum saya, bapak berpeci dan perempuan jaket pink tadi sudah lebih dahulu sampai dan duduk di dalam bis. Saya menyapa perempuan itu ketika lewat di samping kursinya. Dia hanya tersenyum kecil tanpa bersuara. Tapi saya sadar matanya sembab seperti orang baru bangun tidur dan sedikit pucat. Selain itu, saya duduk di kursi. Saya kembali dan menunggu para penumpang lain datang sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan. Perjalanan melalui jalan lintas Sumatera yang waktu itu belum memiliki akses tol memakan waktu cukup lama. Jadi, bis berhenti berkali-kali untuk kebutuhan makan, istirahat supir, sholat, WC, dan sebagainya. Apalagi bis yang saya tumpangi tidak dilengkapi dengan kamar kecil di bagian belakang, sehingga yang bisa penumpang harapkan saat kebelet adalah bis sudah dekat dengan tempat pemberhentian. Saya sendiri hampir selalu turun di setiap pemberhentian yang berupa rumah makan untuk makan atau sekedar buang hajat sambil merehatkan bokong dan punggung yang duduk diam berjam-jam. Singkat cerita, kami sampai di salah satu pemberhentian yang cukup terkenal, rumah makan Omega yang ada di Dharmasaraya, sekitar jam 1 pagi. Namun, saat itu saya memilih tidak turun karena sudah sangat mengantuk dan merasa belum ada keperluan untuk turun. Saya memilih tetap duduk di kursi, saya sambil menyenderkan kepala ke kaca dan mencoba tidur. Selain saya, ternyata perempuan berjaket pink dan bapak tadi juga tidak turun. Namun, itu tak lama, perempuan itu berdiri dan pergi ke dekat supir. Keduanya mengobrol sesuatu sebelum akhirnya perempuan tadi turun meninggalkan bapak yang duduk di sebelahnya sendirian. Hanya itu yang saya ingat sebelum akhirnya saya terlelap tidur. Saya terbangun saat bis saya sedang mundur. Setelah selesai istirahat di Omega, karena tidur saya sudah cukup, saya bangun dan memandang keluar jendela untuk mengusir bosan. Perjalanan berlanjut dengan normal sampai akhirnya sekitar pukul 3:30 pagi, bis tiba-tiba berbelok dari jalur yang biasa ditempuh.
Kami lalu berhenti di sebuah halaman rumah yang sudah ramai oleh orang-orang. Ada sebuah tenda dari terpal biru dan bangku-bangku plastik yang sudah disusun di depan rumah itu. Ketika bis kami datang, orang-orang yang ada di rumah itu keluar dengan wajah bersedih dan ada yang langsung menangis. Saya bisa melihatnya secara jelas karena saya duduk di baris jendela yang menghadap ke arah rumah. Supir di depan lalu menghidupkan lampu lorong yang berwarna biru dan turun dari bis. Beliau bersalaman dengan beberapa orang yang terlihat berterima kasih kepada supir itu. Di belakang ada si Ek Nanka membantu. Artinya di belakang ada si Ek yang akan membantu, kata beliau dalam bahasa Minang. Lalu tak lama pintu belakang terbuka dan beberapa orang naik sambil menangis. Saat itu juga supir cadangan yang duduk di samping saya segera menyuruh perempuan berjaket pink tadi untuk bangun. Perempuan itu menangis sejadi-jadinya dan memeluk bapak yang ada di sampingnya, sebelum akhirnya melepas pelukannya dan lanjut berpelukan dengan ibu-ibu yang menunggunya di bawah, sambil tetap terisak. Lalu yang terjadi selanjutnya benar-benar tidak pernah terlintas dalam pikiran saya. Para pria yang tadi naik mulai mengatur rencana bagaimana mengangkat bapak yang duduk di sebelah perempuan tadi. Mereka membawa sebuah kain panjang bercorak batik dan membungkus tubuh bapak itu, dan saat orang-orang mengangkatnya, barulah terlihat kalau tubuh bapak itu dalam keadaan kondisi yang kaku. Saya kaget dan langsung merasa ngeri, namun saya tidak ingin memperlihatkannya di hadapan orang-orang yang ada di sana karena khawatir akan membuat orang-orang tersinggung. Setelahnya, bapak itu dibawa ke dalam rumah dan bus kembali berjalan. Setelah beberapa menit, supir di depan baru berseru dengan suara cukup kencang dari balik, kemudian didengar oleh para penumpang. Maaf yo bapak-bapak, ibu-ibu, masih dun sana awak tuh. Keluarganya Inyo minta tolong mantan. Maaf ko adonan takajui malinya tadi. Artinya, maaf ya bapak-bapak, ibu-ibu, yang tadi itu masih saudara saya dan keluarganya yang minta tolong diantarkan. Maaf kalau ada yang kaget ngelihatnya tadi. Para penumpang lain nampak mengekspresikan kecemasannya dan memprotes apa yang mereka lihat barusan. Namun, saya yang duduk paling dekat dengan kedua orang tadi benar-benar kehabisan kata-kata. Di sisa perjalanan, akhirnya supir cadangan yang duduk di sebelah saya berbagi cerita dengan saya. Dia membuka obrolan dengan kata maaf karena pasti sudah membuat saya terkejut dan tidak memberitahukan sejak awal bahwa bapak tadi sudah meninggal. Supir cadangan itu bercerita, bapak tadi sebenarnya sudah meninggal sebelum naik bis. Jadi bukan meninggal di bis, beliau meninggal di rantauan dan keluarganya sepakat untuk menguburkannya di kampung halaman. Karena tidak ada biaya, mereka menggunakan jasa bis antar provinsi untuk pengantaran. Mereka juga sengaja mengatur posisi duduk jenazah agar seolah-olah masih hidup dan hanya tertidur. Supir itu juga bilang kalau sejak awal dia dan supir yang saat itu sedang menyetir sudah tahu akan hal itu. Namun, agar tidak mengganggu penumpang lain, mereka memilih untuk tidak mengabari dan membiarkan orang-orang baru mengetahuinya setelah jenazah turun. Meskipun tidak ada penampakan atau hal aneh lainnya, namun tetap saja saya masih shock hingga sampai di rumah. Bahkan trauma ini masih saya bawa hingga saya kembali ke rantau. Saya jadi sensitif ketika melihat ada penumpang yang diam dan tidak bangun-bangun. Saya khawatir bis yang saya naiki juga membawa jenazah sama seperti saat saya berangkat. Cerita pun selesai. Terima kasih telah mengikuti sampai selesai. Silahkan meninggalkan komentar kalian untuk kesannya selama mendengarkan. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.